Chapter 65-66. Klinik servis tampan suamiku. Kini Gary dan Ellert sedang berbicara berdua di ruang kerja milik Ellert. Semenjak melahirkan 2 minggu lalu, Ellert makin jarang datang ke kantor. Hampir semua pekerjaannya ia selesaikan di mansion. Ya, mereka masih tinggal di mansion orang tuanya. Mengingat Zola yang masih terlalu awam dalam mengurus bayi, belum lagi ia belum lama melahirkan, tentu Zola akan sangat kerepotan mengurus buah hatinya sendiri nanti. Ingin mempekerjakan seorang maid, Ellert juga belum mendapatkan yang cocok. Karena itulah, rencananya mereka akan tinggal di cukup lama. Ellert juga sementara waktu ini, minimal sampai 40 hari ke depan, akan lebih banyak mengerjakan pekerjaannya di mansion. Kecuali untuk urusan mendesak dan yang memang membutuhkan ia turun tangan secara langsung. Ellert tampak serius membicarakan beberapa laporan dengan Gary. Sesekali dahinya berkerut, pertanda ia sedang menguras otaknya untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi. Selesai memeriksa berkas-berkas tersebut, Ellert pun mulai berbincang dengan Gary. "Ger, bagaimana? Apa kau sudah menemukan asisten kedua untuk membantumu?" Tanya Ellert yang kini sedang bersantai di sofa ruang kerjanya. Gary menghela nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan, lalu ia menatap lekat netra Ellert. Antara ragu dan yakin untuk memberitahukan sesuatu hal padanya. "Ada apa? Kenapa kau menatapku seperti itu?" Tanya Ellert heran sekaligus penasaran. Dia kembali. "Apa maksudmu?" "Aku menanyakanmu tentang hasil seleksi, mencari asisten kedua agar bisa meringankan pekerjaanmu." Gary memijit pelipisnya pelan dan kembali berujar. "Hampir semua peserta tidak memenuhi spesifikasi. Hanya ada satu orang yang memilikinya, tapi aku tak yakin akan menerimanya." Ujar Gary pelan membuat alis Ellert bertaut mencoba memahami pemaparan Gary. "Jelaskan secara langsung, jangan menggunakan teka-teki." Tita Ellert tegas. "Dia kembali, Joanna ada di sini, dan hanya dialah yang memiliki spesifikasi sesuai yang kita butuhkan." Ujar Gary menjelaskan membuat mata Ellert menyipit, dan bibir terangkat sebelah. "Ya, kau benar. Jangan pernah menerimanya untuk alasan apapun. Kau sangat tahu kan dia perempuan yang seperti apa." Tukas Ellert tersenyum sinis. "Yah, kau benar, El. Aku sangat tahu. Tapi aku penasaran, mengapa ia mau susah payah melamar pekerjaan sebagai asisten pribadi, sedangkan ia telah mendapatkan apa yang ia ingin. Apalagi kalau bukan kekuasaan dan kekayaanku yang sudah mendunia." Pungkas Ellert seraya terkekeh. Lah ingat bagaimana tamaknya seorang Joanna. Lah dulu berpikir Joanna tulus mencintainya, namun nyatanya ia hanya mengincarnya sebab ia merupakan putra seorang pengusaha ternama. "Sayang, kau sudah bersiap pergi?" Tanya Zola saat melihat penampilan rapi Ellert, sedangkan Zola sedang menggendong baby Elsa yang baru saja menangis. Hari ini Ellert ada kepentingan mendesak, yaitu pertemuan dengan investor dari Asia. "Hai princess-nya Daddy, kenapa menangis?" Tanya Ellert seraya mengusap pipi tembam Elsa dengan punggung jari telunjuknya. "Elsa hanya ingin minta gendong Mommy, Dad." Jadi Elsa menangis karena Elsa belum bisa bicara. Ujar Zola menirukan suara anak kecil. Pura-pura menjadi Elsa. Ellert yang mendengarnya tersenyum geli. "Anak Daddy semakin pintar, Tapi jangan seperti itu terus ya, Princess. Kasihan Mommy, Mommy pasti kerepotan bila kau terus menangis. Nanti Mommy juga mudah lelah." Tukas Ellert dengan lembut, membuat hati Zola menghangat mendapatkan perhatian, yang tiada henti-hentinya dari Ellert dan kedua orang tuanya. "Baik, Daddy." Sahut Zola masih dengan suara anak kecilnya membuat Ellert makin terkekeh. "Daddy,
Boleh siang nanti Mommy dan Princess Elsa main ke kantormu? Tanya Zola dengan wajah penuh harap. Tentu, Mom. Daddy akan senang sekali kalau kalian menemani Daddy bekerja. Nanti Daddy akan meminta Gary menjemput kalian. No, kami bisa minta antar sopir, Dad. Kasihan kalau meminta Gary bolak-balik ke kantor dan ke mansion, lalu kembali ke kantor lagi. Tolak Zola halus dengan senyum terukir di bibir merahnya. Baiklah kalau begitu, tapi selalu kabari Daddy, oke? Daddy tidak mau terjadi sesuatu pada kalian. Tukas Elert lembut seraya mengusap pipi Zola. Zola tersipu mendapatkan perlakuan yang begitu manis dari Elert. Elert kini telah berada di kantor. La melakukan inspeksi dadakan ke semua divisi, secara acak membuat karyawan yang bekerja tidak becus langsung mendapatkan surat peringatan. La juga memberi peringatan pada karyawan yang memakai pakaian tak pantas. Walaupun negara mereka merupakan negara bebas, namun Elert tetap membatasi sesuatu yang dianggapnya tidak pantas. Kau, tunjuk Elert pada perempuan yang memakai pakaian super ketat dan mini. Bahkan roknya hanya sebatas pertengahan P4H, dengan atasan blouses yang bukan hanya super ketat, tapi berpotongan B-line rendah, sehingga memamerkan asetnya yang bak semongko. Perempuan itu melenggang sensual seraya tersenyum manis. Wajahnya merona, mungkin ia tersipu, dan merasa disukai oleh atasannya. Yes, sir. Sahutnya sok sensual. Kau itu bekerja di kantor, bukan diskotik. Pulang sekarang dan ganti pakaianmu dengan yang layak. Saya beri kau waktu 1 jam dari sekarang. Kalau tidak, tidak usah datang lagi kemari. Tegas Elert membuat semua orang yang melihatnya tercengang. Perintah ini juga berlaku pada yang lainnya. Bagi yang merasa, lekas laksanakan sesuai perintahku. Jangan sampai saya memberikan surat peringatan pada kalian. Tegas Elert lagi, membuat semua karyawati yang merasa pakaiannya tak pantas langsung berhamburan keluar dari sana. Mereka tahu, CEO mereka memiliki sikap tegas dan tidak tebang pilih, tapi terkadang para perempuan sangat senang memamerkan kemolekan tubuh mereka tanpa berpikir kenyamanan orang lain yang ada di dekatnya. Karena itu Elert membuat peraturan itu, demi menciptakan suasana kerja yang kondusif dan nyaman bagi semua karyawan tanpa terkecuali. Bahkan dirinya saja sebagai seorang lelaki sangat tidak nyaman melihat tubuh seorang perempuan yang terpampang secara terbuka di depannya. Beda kalau itu istrinya. Justru ia selalu memuja setiap bagian tubuh Zola dengan penuh cinta. Bahkan ia tak pernah merasa puas untuk melihat. Aku ingin bertemu dengan CEO kalian. Ucap seorang perempuan cantik di depan meja resepsionis. Maaf Nona, Tuan Elert tidak bisa diganggu saat ini. Apalagi Anda tidak memiliki janji dengannya. Sahut resepsionis tersebut sopan. Tapi aku harus bertemu dengannya. Katakan saja aku Joanna. Aku yakin, dia mau menemuiku. Ujar Joanna mencoba sopan pada resepsionis itu. Baiklah, saya tanyakan dulu dengan asisten Gary. Tidak. Jangan bicara pada asisten Gary. Langsung saja bicara pada Elert, maksudku CEO kalian. Sergah Joanna. La yakin, bila bicara melalui Gary, maka bukan hanya masalah akan makin runyam, tapi pasti Gary akan langsung menolak kedatangannya dan mengusirnya. Maaf Nona, sudah prosedurnya bagi siapa saja yang mencari Tuan Elert, harus menghubungi asisten Gary terlebih dahulu. Resepsionis itu menjelaskan dengan wajah ramahnya. Baiklah. Cepat hubungi dia. Katakan padanya, aku takkan pulang sebelum ia menemuiku. Tukas Joanna sedikit mengancam. Resepsionis itu hanya mengangguk kaku. Pemaksa sekali. Jangan-jangan dia menyukai Tuan Elert. Ah, kejar saja kalau kau bisa, seringai resepsionis itu dalam hati. Beberapa menit kemudian, bagaimana? Tanya Joanna. Maaf Nona,
Asisten Gary sedang sibuk jadi silahkan kemari lain kali. Ujar resepsionis itu. Joanna menekuk wajahnya merasa kesal. Tapi mau bagaimana lagi? Lah akan kemari lagi lain kali pikirannya. Lalu ia pun pergi dari hadapan resepsionis itu. Baru saja ia berjalan beberapa langkah dari meja resepsionis, telinganya menangkap pembicaraan yang cukup menarik tingkat penasarannya. "Hai, Zia," sapa seorang perempuan cantik. "Hai Nona Zola. Hai juga Princess Elsa," sapa Zia ramah. "El di ruangannya?" tanya Zola. Zia mengangguk mantap seraya tersenyum. Tuan Ellert sudah menunggu Nona sedari tadi," ucap Zia, sang resepsionis. "Baiklah. Aku ke atas, ya." "Bye Auntie," ucap Zola seraya melambaikan tangan ke arah Zia. Joanna yang masih berdiri tak jauh dari meja resepsionis mengerutkan keningnya. Rasa penasaran bercokol di dalam dadanya. Siapa perempuan itu? Batinnya. Chapter 66. Keesokan harinya, seperti tak ada kata jemu, Joanna lagi-lagi datang ke Sopalova untuk menemui Ellert. Terhitung sudah beberapa hari ia mendatangi perusahaan marketplace itu, namun selalu berakhir pengabaian dan penolakan. Baik Ellert maupun Gary tiada yang mau mendengarkan permohonan Joanna. Sedangkan proses pencarian asisten pribadi kedua tetap berlangsung, karena mereka belum menemukan yang cocok. Seperti hari ini, Joanna sengaja datang pagi-pagi sekali untuk menemui Ellert. Lah berharap Ellert mau memberikannya kesempatan untuk berbicara, apalagi ia sedang sangat membutuhkan pekerjaan ini. Setelah berapa hari keberuntungan seperti tak berpihak padanya, namun tidak dengan hari ini. Sepertinya, keberuntungan sedang berpihak padanya. Semoga, batinnya. "Ellert!" teriak Joanna saat melihat Ellert turun dari mobilnya. Ellert yang baru benar-benar menginjakan kakinya ke lantai depan gedung perusahaan, sontak menaikkan alisnya sebelah saat mendengar seseorang memanggilnya. Senyum sinis tiba-tiba mengembang saat Ellert melihat sosok yang memanggilnya itu. Joanna lari terlatih-tatih mendekati Ellert. Nafasnya bahkan sampai tersengal-sengal karena berlarian, takut kehilangan jejak Ellert lagi. "El, aku mohon, berikan aku kesempatan bicara padamu. Sebentar saja. Aku mohon." Joanna tampak memelas. Dapat Ellert lihat, tubuh Joanna lebih kurus dibandingkan terakhir kali mereka bersama. "Maaf, aku tidak punya banyak waktu," tegas Ellert tanpa mau banyak basa-basi. Lalu Ellert melangkahkan kakinya menjauhi Joanna yang tampak kecewa. Tapi seolah pantang menyerah, Joanna berlari berusaha mensejajarkan langkahnya dengan Ellert. "El, berikan aku kesempatan bekerja. Aku mohon. Aku membutuhkan pekerjaan ini. Aku tahu, dari semua kandidat, hanya aku yang memenuhi persyaratan. Jangan karena masalah kita di masa lalu kau bersikap tidak profesional dengan menolakku bekerja di sini. Aku berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Aku mohon." Ucap Joanna memelas, dengan langkah lebarnya berharap Ellert mau memberikan kesempatan untuknya bekerja. Tapi Ellert seakan tuli, ia benar-benar tak memperdulikan Joanna yang terus memohon. "El, aku tahu, aku banyak salah padamu, aku mohon maaf. Aku menyesal dan kini baik aku dan keluargaku telah menuai karmanya, aku mohon maafkan aku. Aku mohon berikan aku kesempatan untuk bekerja denganmu. Aku berjanji, aku akan bekerja sebaik mungkin. Aku mohon El." Pekik Joanna saat ia telah masuk pintu masuk perusahaan. Joanna hendak mengejar masuk ke ruangan itu, tapi sayangnya pihak keamanan menghalanginya. "Lepaskan. Lepaskan aku. El, berikan aku kesempatan berbicara padamu. Ellert!" teriak Mia lagi namun Ellert telah menghilang di balik lift, yang akan membawanya menuju ke lantai tertinggi gedung itu. Joanna menghela nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Sepertinya perbuatannya di masa lalu benar-benar membuat Ellert kecewa,
hingga membencinya sangat dalam. Flashback on. Joanna, Ellard, dan Gary adalah teman kecil. Mereka selalu bersama. Ellard tak pernah membeda-bedakan dalam hal berteman. Walaupun Gary dan Joanna hanya berasal dari keluarga biasa saja, tapi Ellard tetap memperlakukan keduanya dengan baik. Ellard yang merasakan kenyamanan saat bersama Joanna, belum lagi perhatian yang kerap ia dan keluarganya berikan kepadanya, menumbuhkan rasa sayang tak biasa pada Joanna dan keluarganya. Hingga saat Ellard menginjak high school, Ellard menyatakan perasaannya pada Joanna dan disambut baik oleh Joanna. Saat itu, Ellard merasa Joanna adalah cinta pertamanya. Apalagi dari cara bersikap dan memperlakukan, Ellard meyakini Joanna tulus mencintainya. Karena itu, akhirnya mereka pun menjalin hubungan. Ellard yang sudah mulai merintis bisnis sejak belia, tentu sudah memiliki pundi-pundi dolar tersendiri. Tak segan memberikan apapun yang Joanna minta. Bahkan saat ia masih rutin diberi uang saku oleh orang tuanya pun, ia kerap memakai uang itu untuk membantu keuangan keluarga Joanna. Hingga suatu hari, semua rahasia keluarga itu terungkap dan membuat Ellard kecewa. Lalu ia memilih memutuskan hubungannya, tepat di hari kelulusannya dan pergi dari negara itu untuk melanjutkan pendidikannya di negara lain. Hari itu Gary menemani Ellard yang hendak pergi ke sebuah mall untuk mencari hadiah kelulusan Joanna. Saat mereka hendak memasuki sebuah toko ponsel, tiba-tiba Gary menangkap sosok Joanna sedang bergandengan mesra dengan seorang pria. Gary pun segera memberitahukan Ellard. Wajah Ellard memerah saat melihat bagaimana Joanna bergelayut manja, di lengan pria yang ia ketahui merupakan senior mereka dulu di high school. Lalu mereka berdua pun membuntuti kedua orang itu yang sedang masuk ke sebuah kafe. Beruntung saat itu mereka memakai hoodie jadi mereka pun dapat menutupi kepala mereka. "Baby, kau masih berhubungan dengan si cupu itu?" Saat itu Ellard memakai kacamata, karena ia mengalami masalah kesehatan dengan matanya. Ellard juga tipe anak lelaki pendiam dan kurang bergaul. Akibatnya, beberapa orang mengatakannya cupu tapi ia tidak mempedulikan sama sekali. Joanna menghela nafas panjang, ia juga sebenarnya terpaksa melakukan itu. "Maaf, Ren. Aku tidak bisa memutuskannya, bisa-bisa Dedi marah padaku. Kau tahu bukan? Dia itu sumber keuangan bagi keluargaku. Seluruh kebutuhanku dan keluargaku, dia yang memenuhinya. Tapi kau tak perlu khawatir, aku hanya mencintaimu." "Jelas Joanna. Apa dia pernah menyentuhmu seperti aku?" Joanna menggeleng, sepertinya dia impoten. Tukas Joanna asal. "Benarkah?" tanya Darren tak menyangka. Aku pernah menggodanya tapi ia tidak bereaksi sama sekali." Imbuhnya tanpa rasa bersalah, tanpa ia sadari Ellard dan Gary mendengarkan semua perkataan Joanna dengan rahang mengetat. Lalu bertepatan di hari kelulusannya, Ellard memutuskan hubungannya dengan Joanna. Tentu Joanna tak terima, bisa-bisa ayahnya marah besar padanya. Hingga Joanna mendatangi apartemen Ellard dan mencoba menggoda Ellard, dengan buhnya berharap itu bisa membuat Ellard tergoda dan tidak jadi meninggalkannya. Namun ternyata pendirian Ellard tetaplah kuat. Ellard bahkan menatap jijik, saat melihat bagaimana cara Joanna membujuknya dengan menawarkan buhnya. Ellard pun mengusir Joanna dengan tatapan jijik, membuat Joanna tertunduk malu dan pergi dari hadapan Ellard. Flashback off. Ellard telah kembali ke mansion keluarganya. Wajah lelahnya berganti binar bahagia, saat melihat Zola sedang bermain dengan baby Elsa yang berada di box bayi ruang tamu. "Halo sweetie, I miss you." Bisik Ellard di telinga Zola membuat Zola seketika meremang dengan buku kuduk yang berdiri. Halo, El. I miss you, too." Sahut Zola terbata akibat efek dari nafas hangat Ellard yang menerpa telinga dan lehernya. "Apa kabar baby Elsa? Apa dia nakal?" "Elsa masih bayi, Hubi. Tidak mungkin ia bisa berbuat nakal."
Sergah Zola tak terima anaknya disebut nakal. Tapi kalau rewel, iya. Mungkin karena efek imunisasi siang tadi. Imbu Zola membuat Ellert melotot. Mengapa kau tak bilang Princess kita imunisasi hari ini? Ellert mendelik kesal saat ia tidak diberitahu kalau Elsa diimunisasi hari ini. Bukankah kau sibuk hari ini jadi aku tidak ingin mengganggumu, Hubi. Sesibuk apapun diriku, kalian tetaplah prioritas bagiku, Wifi, jadi jangan pernah merasakan mengganggu ataupun merepotkanku. Kalian segalanya bagiku, dan aku ingin selalu dilibatkan dalam setiap urusan kalian, termasuk urusan tumbuh kembang anak kita. Jadi Wifi, aku mohon mulai sekarang libatkan aku dalam hal apapun, oke? Tukas Ellert dengan sorot mata penuh kesungguhan. Zola mengangguk pasti seraya tersenyum manis. Lalu ia mengecup bibir Ellert singkat sebagai jawaban. La merasa sangat beruntung memiliki suami seperti Ellert yang begitu menyayangi, mencintai, dan memperhatikan dirinya dan anak mereka.